Sudah bisa kita mulai? Pak, Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Baik, Bu, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Pak Mariano, gimana kabarnya Pak Mariano? Sehat, Bu. Baik, Sehat Bu. ya? Masih semangat, Pak? Semangat, Bu. Semangat. Iya, ini pertemuan ke-6 ya, 2 pertemuan lagi ya. Sabar ya, Pak, Bu. Kita absen dulu ya. Boleh? Boleh, Bu. Nadia Ulfi. Terima kasih, Pak. Saya, Bu. Lisa. Hadir, Bu. Mariono Mutiara. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Mawadda Ulfa Siregar. Hadir, Bu. Bilawati. Hadir, Bu. Morgan. Hadir, Bu. Samuel. Hadir, Bu. Nur Atika Ridwan. Hadir, Bu. Marini Putri. Hadir, Bu. Asima. Hadir, Bu. Ramadhani. Hadir, Bu. Mardiani. Hadir, Bu. Nopi Mariono. Hadir, Bu. Royani Sitanggang. Hadir, Bu. Melda. Hadir, Bu. Nur Jannah. Nur Jannah Mariana. Saya, Hadir. Bu. Ibu Nurjana, Bu. Roy Khatul Jannah. Hadir, Bu. Iko Mustafa. Saya, Bu. Nur Sailan Lubis. Hadir, Bu. Popi Unice. Hadir, Bu. Rusdi. Margaret. Rusdi Margaret. Hadir, Bu. Margaret hadir, Bu. Bentar ya. Bu, saya Ibu Nurjana hadir, Bu. Iya. Bu. Bu, saya Bu Rusdi hadir, Bu. Iya. Sebentar ya.
Oke, Bapak Ibu, karena sudah hadir semua, Saya coba Bu, saya. Ibu Nurjana. Bu, Iya Bu, sudah Bu. Mau berapa jelek kali soalnya Bu. Jadi mau berapa kali di absen Bu? Coba saya share dulu PowerPoint ya. Oke, temanya adalah tuna daksa dan tuna laras ya. Yang kelompok ini siapa ya, Mak? Bentar ya. Bu, Kami, Bu. kelompok 5 Bu. Yang kelompok ini Pak Mariono, Marini Putrisari, Mawada Ulpa, Milawati. Coba nanti ini ya berikan kesimpulan ya. Oke, Bu. Nah, yang pertama adalah definisi, penyebab, klasifikasi, dan dampak tuna daksa. Secara istilah, tuna daksa itu dapat diartikan ya, tuna artinya rugi atau kurang, sedangkan daksa artinya tumbuh. Jadi tuna daksa adalah anak yang memiliki anggota tubuhnya tidak sempurna. Anggota tubuhnya tidak sempurna. Sedangkan istilah cacat tubuh dan cacat fisik dimaksudkan untuk menyebut anak cacat pada anggota tubuhnya, bukan cacat indranya. Kalau kemarin kita membahas tentang tuna Nagrahita, Bu. bukan Tunanetra, Bu. tuna netra mata indranya kan, Tunarungu, Bu. tuna rungu mendengar, tuna wicara lidahnya, tentang indranya ya. Sekarang kita membahas tentang fisiknya ya. Ada anak tuna daksa disebut juga anak cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat ortopedi ya. Anak tuna daksa dapat didefinisikan sebagai penyandang bentuk kelainan atau kecacatan bagi sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadinya. Sedangkan penyebab ketunadaksaan itu ada 3 fase. Yang pertama itu fase sebelum kelahiran atau fase prenatal, fase sesudah kelahiran, fase natal, kemudian fase postnatal ya. Nah, klasifikasi anak tunadaksa atau kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system. Kelainannya terletak pada sistem saraf pusat seperti cerebral palsy atau kelumpuhan otak ya, yang ditandai oleh adanya kelainan gerak, sikap, bentuk tubuh, gangguan koordinasi, kadang disertai dengan gangguan psikologis dan sensoris ya. Kemudian ada derajat kecacatannya, ada yang ringan, sedang, berat ya. Itu dia. Kelainan pada sistem otot dan rangka atau polimelitis ya. Itu namanya polimelitis, infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan sifatnya menetap, dilihat dari sel-sel motorik yang rusak.
Yang kedua adalah muscle dystrophy, mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif dan simetris. Penyakit ini adalah hubungannya dengan keturunan ya. Yang ketiga adalah spina bifida. Itu ada dampak ketunadaksaan, ada secara akademisi, ada juga secara sosial emosional dan fisik dan kesehatan ya. Lanjut ya. Kebutuhan khusus dan profil pendidikan anak tunadaksa. Kebutuhan khusus anak tunadaksa yang pertama itu adalah keleluasaan gerak dan memosisikan diri. Yang kedua adalah kebutuhan berkomunikasi, kebutuhan keterampilan memelihara diri, serta kebutuhan psikososial. Kemudian profil pendidikan anak tunadaksa di dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 91 agar siswa mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau pendidikan lanjutan. Kemudian yang kedua adalah sistem pendidikannya. Ada yang integrasi, segresi, dan inklusi. Ya. Pelaksanaan pembelajarannya yang pertama itu adalah merencanakan. Kemudian pembelajarannya ada yang prinsip multisensori, kemudian ada prinsip individualisasi. Yang keempat adalah penataan lingkungan belajar, sarana dan prasarana khusus. Yang kelima adalah personel, ada guru, ada guru biasa, dokter ortopedi, ahli terapi ya, kemudian evaluasi. Sekarang kita masuk ke tunalarasan. Tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang, sedangkan laras berarti sesuai. Jadi anak tunalaras itu artinya anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Kemudian dalam peraturan pemerintah tahun nomor 72 tahun 91 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Nakal ya. Klasifikasi anak tunalaras itu menurut Rosenberg, kemudian Quay, ada yang tinggi, rendah, dan berisiko tinggi, yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia ya. Penyebab ketunalarasan itu yang pertama itu ada faktor keturunan, ada kerusakan fisik, lingkungan, dan faktor lain ya. Dampak tunalaras
Dampaknya secara akademik, kemudian sosial emosional, kemudian fisik dan kesehatan itu berpengaruh ya, Bu. Kalau dari segi akademik, hasil belajarnya jauh di bawah rata-rata, sering membolos sekolah, sering tidak naik kelas. Itu ya. Nah, kebutuhan khusus dan profil pendidikan anak tunalaras. Kebutuhan khusus anak tunalaras, kebutuhan akan menyesuaikan lingkungan belajar, kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan fisiknya sebaik-baiknya, kebutuhan akan penguasaan keterampilan khusus. Nomor 8 adalah tujuan layanan. Disiplin sekolah yang kaku dan tidak konsisten, guru yang tidak simpatik, kurikulum yang digunakan tidak berdasarkan kebutuhan anak, metode teknik mengajar yang kurang aktif, Oke, yang terakhir, model atau strategi pembelajaran. Di situ Bapak Ibu, model layanannya ada 4, kemudian tekniknya ada 3, tempat layanan seperti tempat khusus, sekolah luar biasa anak tunalaras, SLBE namanya. Sarana dan prasarana, personil, evaluasi. Dan yang terakhir kali, terima kasih. Itu dari saya, Bu. Ibu mau lihat video? Mau, Bu. Mau ya? Bu, mau. Coba kita lihat ya videonya ya. Iya, Bu. Dengar? Dengar, Bu? Belum, Bu. Belum nampak. Belum nampak? Belum, Bu. Belum. Oh, belum ya? Bentar ya. Belum, Bu. Oh iya, lupa saya mengklikkannya itu. Nampak? Nampak ya? Tunadaksa Nampak, Bu. adalah mereka yang memiliki kelainan secara fisik, baik itu dari kelainan kaki, tangan, ataupun anggota badan yang lainnya. Dengan kondisi itulah maka mereka membutuhkan alat bantu gerak. Tidak jarang keterbatasan fisik yang mereka alami membuat mereka harus bergantung kepada orang lain,
karena kondisi mereka yang tidak memungkinkan untuk beraktivitas secara mandiri. Di balik keterbatasan fisik yang dimiliki anak tunadaksa, mereka tetap mampu berkreasi di bidang seni. Mereka mampu untuk menari dengan baik meskipun berada di atas kursi rodanya. Ataupun mereka mampu berdiri meskipun harus dengan penuh perjuangan. Mereka mampu melakukan gerakan tarian yang diajarkan kepadanya. Dengan menari dapat meningkatkan kemampuan motorik mereka. Menari dapat dijadikan salah satu terapi bagi mereka. Meskipun banyak kendala yang dihadapi, mereka tetap senang untuk belajar menari. Hal itu dapat terlihat dari senyuman tulus yang terpancar di wajah mereka. Siapa ini namanya? Nisa. Oh iya. Bisa nulis belum? Tulis namanya bisa? Coba ya. Coba dulu nih ditulis. Baca dulu ini. Oh, udah pinter nulisnya ya. Sini, Budiah lanjutkan ya. Sebentar ya. Tadi udah mengisi tentang identitas orang tua juga. Ya. Kemudian untuk angketnya sudah diisi ya. Saya baca sebentar ya. Oh ya, Mbak Nisa ternyata ada hambatan fisik ya, dari lahir. Iya, dulunya jatuh. Oh, waktu bayi. Tahu-tahu umur 1 tahun itu bisa rambatan tapi jalannya silang itu loh Bu. Waktu berumur berapa jatuhnya? Umur 7 bulan. Oh, 7 bulan. Ya. Mbak Nisa ini mau melanjutkan sekolah ya? Nanti bisa diwarnai ya. Nah, coba bisa nggak pakai pensilnya? Dicoba. Kayak gini. Oh, udah selesai. Yang satunya manis nih. Itu kelingking yang manis. Nah, ini bisa. Kelingking bisa. Oh, yang kiri, yang kanan bagus. Yang ini. Ya, udah tahu banyak warna ya. Kalau ini, pinter. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana? Oh iya, pinter yang nomor 4. Kalau ini yang mana? Pinter. Kalau ini yang mana? Bagus. Sakit, rasanya sakit. Coba sini, yang satu pegang. Coba sini. Terus anak-anak kakinya yang masih sakit itu masih perlu terapi-terapi, nanti bisa dilanjutkan terapi. Jadi kalau untuk ke depan nanti di sini akan diterimanya di jurusan D, itu di tunadaksa. Dan nanti di sekolah itu sudah ada fasilitas terapinya. Jadi Ibu tinggal mengikuti jadwal seperti teman-teman yang lain nanti gitu. Juga ada tenaga fisioterapisnya. Gitu ya. Siap ya Mas kelas ini?
Jadi ini nanti diserahkan ke jurusan. Ini ada keterangan bahwa Mbak Anissa ini diterima di jurusan D, tunadaksa. Nanti serahkan ke jurusan, berarti sudah berhak untuk sekolah di sini. Selanjutnya nanti untuk fasilitas terapi kan kita ada, nanti monggo mengikuti bagaimana aturan di jurusan mawon. Ya, ini sudah selesai, monggo bisa dibawa. Terima kasih Bu, Oke. diterima di sini. Mbak Anissa yang semangat ya sekolahnya ya. Iya Bu, itu. Ya, sekarang boleh pulang dulu. Oh, ya. Besok kalau sudah masuk ini ya masa pelajaran bisa masuk sekolah. Keterbatasan mobilisasi anak tunadaksa membuat mereka memerlukan alat bantu gerak yang sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang menggunakan walker, ada pula yang menggunakan kursi roda. Kebutuhan alat bantu tersebut sebelumnya sudah dilakukan asesmen terlebih dahulu oleh ahli untuk menentukan alat bantu apa yang akan digunakan. Oleh karenanya, alat bantu yang digunakan sangat membantu keberlangsungan kehidupan mereka. Dengan optimalisasi alat bantu gerak tersebut diharapkan dapat membantu anak untuk dapat bersosialisasi dengan banyak lingkungan sekitar dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Untuk membantu mereka yang memiliki keterbatasan fisik, salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan fisioterapi khusus agar mampu mengoptimalkan kemampuan fisik yang masih dimilikinya. Penanganan terapi fisik harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada. Tahapan yang harus dilakukan pertama kali adalah penyinaran menggunakan lampu infrared. Penyinaran merupakan tahap awal sebelum dilakukan pemijatan secara manual. Penyinaran dengan menggunakan sinar infrared berfungsi untuk melancarkan pembuluh darah serta merangsang saraf sensori. Penyinaran juga untuk mengurangi rasa nyeri pada saat nanti dilakukan pemijatan manual oleh tenaga ahli. Penyinaran dimulai dari telapak kaki dan pergelangan kaki, kemudian naik ke atas pada bagian paha, selanjutnya bagian panggul, punggung, sampai tengkuk leher. Penyinaran dilakukan kurang lebih selama 10 hingga 20 menit. Pemijatan manual yang dilakukan oleh terapis pada titik-titik tertentu berfungsi untuk menguatkan bagian-bagian tertentu pada tubuh dan untuk membantu meringankan nyeri serta merangsang syaraf-syaraf yang berkaitan dengan alat gerak. Pemijatan manual ini harus dilakukan oleh tenaga ahli yang profesional karena apabila terjadi kesalahan dalam pemberian penekanan pada titik-titik tertentu pada tubuh dapat berakibat fatal. Setelah dilakukan pemijatan secara manual oleh ahli, perlu dilakukan pemijatan kembali menggunakan dolphin massage untuk mengendorkan otot-otot pada saat pemijatan manual. Dolphin massage sangat membantu siswa dalam proses relaksasi otot-otot pada alat geraknya
yang telah diberikan pemijatan. Untuk dapat berjalan tanpa alat bantu, siswa harus sudah mampu melakukan prakondisi terlebih dahulu, yaitu duduk dan berdiri tanpa bantuan. Tanpa prakondisi tersebut, siswa akan mengalami kesulitan ketika berjalan tanpa bantuan. Berlatih berjalan pada paralel bar dilakukan untuk menguatkan alat geraknya sebelum menggunakan walker. Penguatan ini difokuskan pada tangannya yang digunakan untuk menggenggam dan menjaga keseimbangan agar tidak jatuh. Dengan harga paralel bar yang tergolong mahal, maka bambu dapat dijadikan alternatif dalam membantu siswa latihan berjalan dan berpegangan ketika berada di rumah. Walker sangat membantu bagi mereka anak-anak yang tidak bisa berjalan secara mandiri tanpa alat bantu. Pilihan menggunakan walker dilakukan ketika anak memiliki kondisi kelainan pada kaki yang tidak dapat dimaksimalkan untuk belajar berjalan secara mandiri, sehingga anak memerlukan walker sebagai alat bantu ketika berjalan. Ada 3 jenis walker yang sering digunakan untuk membantu berjalan, yaitu 1. Standard walker, yaitu walker tanpa roda. Walker ini adalah jenis walker yang paling sering digunakan. Penggunaan walker ini mengutamakan pada kekuatan kedua tangan dalam menggerakkan langkahnya. 2. Wheeled walker merupakan walker yang memiliki sisi roda di depannya, 2 buah roda di depan dan 2 buah tumpuan karet di belakang. 3. Four-wheeled walker with rollator. Alat bantu ini biasanya paling banyak diminati karena walker jenis ini memiliki rem yang dapat digunakan untuk mengurangi kecepatan. Cara penggunaan walker sangat mudah, yaitu 1. Atur tinggi keempat kaki walker sesuai dengan tinggi badan pengguna agar nyaman dipakai. 2. Peganglah walker pada bagian atas yang terdapat bantalan karet sebagai pegangan tangan. 3. Atur posisi badan, usahakan tidak keluar dari batas kotak walker demi keamanan pengguna. 4. Mulailah berjalan menggunakan walker dengan mengangkat dan memindahkan walker sedikit demi sedikit ke arah depan. Kursi roda merupakan alat bantu yang digunakan oleh orang yang memiliki kesulitan berjalan menggunakan kaki. Kursi roda dapat digunakan oleh pasien itu sendiri maupun didorong dengan bantuan orang lain. Ada beberapa jenis kursi roda yang biasa digunakan, yaitu 1. Kursi roda manual, yaitu kursi roda yang digerakkan dengan tangan pengguna. Kursi roda ini merupakan yang sering digunakan dalam berbagai kegiatan. 2.
2. Kursi roda listrik, yaitu kursi roda yang digerak dengan 3. Kursi roda sport, kursi roda manual untuk
Sudah berapa menit tadi, Bu? Bentar ya. Sebentar ya. Armrest berguna untuk sandaran kedua siku pasien sehingga tangan tidak drop ke bawah. Empat, wheel rim berguna bagi pasien dalam memobilisasi kursi roda ke arah depan atau belakang dengan kedua tangan. Bisa juga digunakan untuk rem dengan cara menahannya. 5. Brake lever berguna sebagai tuas untuk mengontrol ban supaya tidak tergelincir. 6. Tipping lever berguna untuk memperpanjang tuas dari kursi roda supaya pasien duduk nyaman dan berfungsi sebagai pengontrol ban mini di depan supaya mobilisasi lebih ringan. 7. Calf strap berguna untuk memagari dan menjaga tumit pasien agar tidak lepas ke belakang. Pertama, penggunaan kursi roda akan membantu siswa dalam mobilisasi. Dalam menggunakan kursi roda, sebaiknya tangan memakai pelindung sarung tangan untuk menjaga keamanan. Pada saat memegang penggerak roda, posisi tangan harus benar agar ketika mengayunkan roda penggeraknya lebih ringan. Kedua, A. Genggam kedua roda besi pada bagian belakang dan dorong ke depan dengan tenaga. B. Genggam kedua roda besi bagian depan dan tarik ke belakang dengan tenaga. C. Pegang dan diamkan roda besi sebelah kanan, lalu ayunkan roda besi sebelah kiri ke depan agar Anda bisa belok kanan. D. Pegang dan diamkan roda besi sebelah kiri, lalu ayunkan roda besi sebelah kanan ke depan agar Anda bisa belok ke kiri. E. Untuk melakukan gerakan memutar, lakukan dengan cara ayunkan salah satu roda besi ke depan, dengan ayunkan salah satunya ke belakang dengan waktu yang bersamaan. F. Bila ingin berhenti, tariklah tuas yang biasa digunakan sebagai rem. Bila belum berhenti juga, gunakan tangan untuk menghentikan kursi roda secara manual. Ketiga, tarik kedua tuas rem terlebih dahulu agar Anda tidak tergelincir. Kemudian, buka kedua sandaran kaki. Balikkan sambil berpegangan pada sandaran tangan, turunkan tubuh secara perlahan. Ya, Ibu tumbas ke gula setengah kilo di warung.
Hati-hati. Oke, sudah Ibu lihat videonya? Sudah? Ya, Bu. Sudah ya. Gimana pendapat Ibu Popi tentang video tadi? Baik Bu, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, yang pertama, saya sangat bersyukur ya dengan keadaan saya yang tidak cacat seperti anak-anak yang ditampilkan pada video yang ditayangkan tadi sama Ibu. Wah, saya sangat sepanjang menyaksikan video itu, saya sih merinding Bu. Saya membayangkan saya yang ada di posisi itu. Waduh, betapa susahnya. Masih lumayan kalau saya, semisal saya terlahir dengan tunadaksa seperti itu, lalu masih terlahir di keluarga yang berada. Kalau nggak berada, sudah tunadaksa nggak berada lagi, nggak bisa alat bantu yang disediakan mungkin, waduh mungkin sangat frustasi lah saya. Itu yang ada dalam bayangan saya, Bu. Jadi yang pertama itu saya sangat bersyukur terlahir sempurna, lengkap, bisa melakukan apapun yang ingin saya lakukan. Lalu yang kedua, saya mau menanggapi anak yang terlahir dengan kondisi seperti itu, menurut saya mereka itu sangat kuat ya, sangat kuat menerima keadaan tersebut. Mungkin imannya sangat kuat lah saya bilang, mampu menjalani hari-hari kehidupannya. Karena banyak hal yang dia harus pelajari untuk dia boleh melanjutkan kehidupannya dengan kondisi dia seperti itu. Seperti tadi contohnya juga cara-cara penggunaan alat bantu kursi roda tersebut ya, yang saya sendiri aja mungkin kalau disuruh praktekkan, saya nggak paham cara-cara menggunakan kursi roda itu. Pengalaman saja pernah ada orang tua yang sakit, ketika di rumah sakit kan nggak bisa jalan begitu, jadi saya kita gunakan alat bantu, mau naik aja nggak tahu saya ngeremnya Bu. Jadi saya pikir mereka anak-anak yang luar biasa yang terlahir seperti itu, namun dengan semangat dan motivasi yang masih mau belajar. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya Bu, terima kasih. Iya. Ibu Mutiara nih lagi di jalan nih ya. Ya Bu, nemenin suami Bu mau berangkat. Tadi saya lihat video juga kan Bu,
Saya sebelumnya juga belum pernah punya pengalaman gitu juga kan Bu di sekolah siswa yang tunadaksa gitu kan Bu. Jadi saya dengan lihat video itu ya sama seperti Ibu Popi, Bu, bersyukur hidup saya terlahir dengan sempurna gitu kan Bu. Lalu dengan saya melihat video itu juga saya tahu tadinya saya cuma satu kursi roda. Dengan melihat video itu saya jadi banyak tahu lah tentang kursi roda itu seperti apa dan penggunaannya seperti apa gitu kan Bu. Cara terapi dari anak tunadaksa itu seperti apa gitu Bu. Iya. Makasih, Itu Bu. aja Bu. Iya, Bu. Gimana ini Bu Rusti? Setelah mengamati video tersebut? Ya Bu, kalau saya pribadi setelah melihat video tersebut, saya yang pertama bersyukur terlahir dengan keadaan yang sehat, sempurna, dan yang saya lihat dari video itu adalah bahwa mereka merupakan anak-anak yang luar biasa ya. Diciptakan Tuhan dengan keadaan seperti itu, pastinya mereka harus memiliki hati yang benar-benar menerima, terutama kedua orang tuanya, karena pastinya mereka dalam melakukan berbagai kegiatan terbatas dan diperlukan perhatian dari kedua orang tuanya atau keluarganya untuk mereka dapat melaksanakan aktivitas setiap harinya. Seperti itu, Bu. Kemudian dari video ini juga saya melihat ternyata kursi roda itu ada bermacam-macam jenisnya ya, Bu. Kalau kita lihat, perhatikan di kehidupan kita biasanya ya satu aja gitu yang biasanya digerakkan sendiri dengan menggunakan tangan, ya kan Bu? Tapi ternyata ada juga yang lebih canggih lah. Seperti tadi bisa digerakkan sendiri, tidak perlu dibantu dengan tangan. Jadi pastinya itu lebih memudahkan mereka untuk melakukan pergerakan seperti itu. Terima kasih Bu. Saya rasa itu aja pendapat dari saya. Ibu, berapa bulan yang lalu kan ada kejuaraan dunia Para Olimpik ya, tahu kan Bu? Olimpiade dikhususkan bagi orang-orang yang cacat. Ada Bu. Ada ya? Paralimpiade ya. Para Olimpiade ya. Kebetulan kita itu mendapatkan emas, perak dan perunggu ya. Dia itu lomba apa ya? Bulu tangkis kan, badminton kan. Dapat emas. Itu apanya Bu, kecacatannya itu kakinya itu nggak rata. Kakinya nggak rata. Ada juga tangannya itu nggak sama dia. Satu pendek, satu panjang gitu. Tapi bagaimana mereka mensiasatinya itu dengan sepatunya, sol sepatunya agak ditinggikan supaya dia rata. Supaya dia rata. Nah, dia kan berprestasi tuh. Ya kan? Kalau dulu kan dia nggak ada ya untuk apresiasi ke atlet ya. Sekarang kan sudah bagus ya untuk prestasi untuk atlet itu, apresiasi dari pemerintah, misalnya emas itu dapat 5 miliar gitu kan. Nah kebetulan yang menang kemarin kan ganda ya, mereka itu dapat masing-masing 5 miliar, bukan 5 miliar bagi dua, bukan. Nah pandangnya enak ya dapat uang 5 miliar ya, itu kan pandangan kita. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan mereka latihan, perjuangan mereka dengan kecacatannya, ya kan, sebandinglah dengan apa yang ia dapatkan kan. Nah itu juga ada juga atlet-atlet yang dia itu lomba lari, misalnya atletik ya, itu memakai kursi roda khusus untuk dia itu berlari. Yang lari itu bukan kakinya Bu, tapi tangannya yang mengkayu kursi roda itu. Ada kursi roda khusus dia yang dikhususkan untuk atletik ya. Itu.
Kalau macam-macam kursi roda, setelah melihat video tadi, kita dapat melihat ya macam-macam ya. Kursi roda, kemudian alat bantu bagi ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang sudah tua ya, bukan pakai itu kan? Itu tongkat ya, seperti tongkat ya. Walker ya. Jadi begitulah Bu kesannya. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang ingin sharing-sharing tentang tunadaksa atau ada di lingkungannya yang mengalami tunadaksa gimana? Ibu Melda? Ya Bu, tadi maaf Bu, anak saya berisik banget Bu. Gimana Bu, ada pengalamannya tentang tunadaksa? Sejauh ini tidak ada Bu. Tidak ada ya. Marina, ada Bu pengalamannya? Tentang tunadaksa? Siapa, Bu? Mariana. Sejauh ini nggak ada ya, Bu. Mungkin kalau kita lihat video tadi, memang anak-anak itu luar biasa ya, Bu ya. Mungkin mereka banyak juga lah gitu anak-anak yang tunadaksa ini, seperti Ibu bilang tadi, mempunyai prestasi di luar. Mungkin mereka punya keinginan lebih ya, Bu, dari orang-orang yang seperti kita gitu. Mereka mungkin pengen dinilai lebih, pengen diperhatikan, jadi mereka menggali potensi-potensi apa yang mereka miliki. Biasanya itu didukung juga lah dengan kehidupan ekonomi orang tuanya yang mapan ya kan Bu, sehingga diarahkan anak yang cacat tadi ke ini gitu, biar dia bisa berprestasi. Dan gitu kita juga bisa lihat tuh ya Bu di seperti yang cacat orang tuanya, ibunya, tapi dia bisa ngasuh anaknya, kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, bisa dia ngasuh bayi, itu yang luar biasa Bu gitu. Mereka memang pingin lebih gitu ya kan, seperti normal lah gitu Bu, keinginan mereka. Begitu saja pendapat saya Bu. Terima kasih. Oke Bu Mariana, makasih ya. Kemudian satu lagi ya, Ibu Royhatul Jannah. Iya Bu, kebetulan di dekat rumah saya ada ya Bu, tapi dia cara berpikirnya sama sih dengan kita, bahkan dia diberikan usaha oleh orang tuanya. Dia tetapi gimana ya, mungkin karena keadaan fisiknya dia tidak bisa berjalan Bu, berjalannya itu seperti anak yang kena polio, seperti itu Bu. Tapi dia bisa sama seperti kita, bisa berkendaraan gitu. Gak bisa jalan tapi dia bisa berkendaraan? Iya Bu, dia bisa naik kereta gitu Bu. Kakinya ini ya, dua-duanya kena? Iya Bu, gimana ya bilangnya, macam gimana, tidak macam lumpuh gitu Bu, tapi dia lemas. Jalannya lemes gimana ya, gitulah Bu. Tapi dia berpikirnya sama seperti kita, tetapi dia untuk sosialisasi kurang Bu, mungkin karena apa ya? Nggak pede mungkin. Gitu Bu. Ya pakai ini ya Bu, pakai apa, tongkat itu berjalan? Enggak Bu, dia jarang, kayak mana ya Bu, jarang keluar. Kalau keluar dia naik kereta itu kemudian langsung duduk gitu Bu. Berarti motornya itu dimodifikasi? Iya, seperti itu Bu. Ada yang dimodif, ada yang enggak juga Bu. Bisa dia dua-dua mengendarainya gitu. Tapi kakinya kan ini lemas. Kalau mau dia dibantu sama orang tuanya atau sama kakaknya gitu. Enggak sendirian. Dia kalau boncengan dia yang bawa, tapi dia di belakangnya ada kakaknya atau ayahnya gitu. Oh gitu, ya.
Dia bahkan diberikan usaha gitu kan. Tapi dia kalau usahanya itu ya hanya sekedar di dekat rumahnya saja, kalau bersosialisasi dia kurang, Bu. Bahkan umurnya sekarang udah 38 tahun. Udah menikah? Belum. Laki-laki? Laki-laki, Bu. Kalau laki-laki sebenarnya nggak masalah ya. Ya, dia mungkin agak sedikit minder ya, Bu, karena kami lihat sehari-hari dia jarang keluar gitu, Bu. Hanya di rumahnya, kadang kalau berjalan di dalam rumahnya itu apa? Seperti apa ngesot gitu ya, Bu, apa bilangnya? Seperti itulah. Gitu. Tapi kalau untuk dirinya sendiri mandi, pakai baju bisa lah ya. Ya, bisa, Bu, hanya di bagian kakinya aja dia memang yang nggak bisa, Bu. Kalau dia memang mampu, dinikahkan aja, cari aja yang maaf cakep, yang anak-anak yang kurang mampu. Ada loh di dekat sini kayak gitu. Ada di dekat sini ya, begitu. Itu tadi, Bu, mungkin dia merasa gimana ya, Bu, agak minder atau juga gitu. Dia di sini buta, orang tuanya kebetulan kan rumah saya. Ya. Kebetulan, Bu, di daerah rumah kami kan dekat dengan Stadion Teladan tuh, Bu. Di sebelah kirinya itu juga ada, Bu, balai pelatihan seperti itu gitu. Setiap pagi saya sering juga sih melihat orang-orang yang kayak gitu, Bu. Masuknya dari mana ini Teladan? Di dekat bundaran itu, Bu, sebelah kiri. Bundaran apa nih? Kan ada yang tangannya nggak ada. Ya, Bu? Kalau saya masuk dari patung Sisingamangaraja itu? Itu lewat dari tamannya, Bu. Lewat dari taman dekat masjid. Dekat masjid, Bu. Dekat masjid. Masjid? Dekat masjid itulah, Bu, sebelah kanannya. Oh, berarti dia kan itu simpang 4 ya? Iya, simpang 4. Berarti ke kanan ya? Iya, di kanannya. Di situ ada, Bu, beberapa, ada balai pelatihannya. Kadang pagi-pagi itu mereka yang maaf cakep ya, Bu, yang tidak ada tangannya itu mereka lari pagi gitu, Bu. Terus ada yang apa? Pagi, Bu. Hampir setiap hari tuh mereka di luar itu, Bu, lari pagi gitu, Bu. Yang tidak ada tangannya mereka keliling Stadion Teladan. Terus yang di depan di depan teras apa bilangnya? Di depan balainya itu yang pakai kursi roda, ada juga, Bu, gitu. Mereka tinggal situ, Bu? Ya kalau tinggalnya nggak tahu ya, Bu. Saya lihat aja, nggak pernah masuk. Oh, pas enggak, kebetulan ya, lewat. Enggak, kebetulan kita kan dekat juga ke Teladan itu kan biar kita survei ya kan. Kita interogasi kan, tanya-tanya, interview lah. Ya kan Bu Roya nih. Ya, kayak ngelamar kerja aja. Iya, iya. Oh, berarti di situ ya, Bu, ya tempatnya ya? Ada itu, Bu. Itulah kita ini, kita lacak ya kan. Kalau di sini di dekat rumah saya ada kayak gitu. To the point orang tuanya. Saya ini orang kaya, katanya kan. Anak saya seperti ini. Kamu mau nggak jadi istrinya? Nanti saya kasih inilah iming-iming gitu kan. Iya nikah, Bu. Kebetulan maaf cakapnya orang Jawa sana diambil memang. Di Jawa di sana. Maaf cakapnya kan di sana susah-susah. Ya. Jadi alhamdulillah anaknya satu udah besar. Udah kuliah, udah tamat pun. Karena supaya ini orang tuanya kan belum tentu sampai tua dia menjaga anaknya, ya kan? Jadi kena kelebihan ekonomi ya dinikahkanlah supaya nanti dia ada yang urus. Apalagi dia kan buta ya, gitu. Alhamdulillah dapat anaknya satu kuliah di Jakarta. Ya namanya orang ini kan yang dinikahinya kan orang kaya kan. Tapi belum tentu, Bu, orang-orang kita ini mau sama dia. Coba yang di Jawa-Jawa sana ya. Kebetulan orang ini keluarganya ini kan jalan-jalan lah ke Jawa sana. Jadi istrinya yang sekarang ini kerja di rumah makan gitu. Kamu mau nikah sama anak saya? Nanti saya kasih harta. Pokoknya hidup kamu senang lah katanya. Ya sudahlah. Pucuk dicinta, ulan pun tiba ya kan. Jadilah
Ya memang betul, jadi ada yang merawat dia gitu. Dan ada juga keturunan dia, luar biasa lah. Jadi gimana Bapak Ibu? Kita lanjut ya, sedikit ya, ada satu video lagi ya. Boleh ya? Boleh, boleh Bu.
adalah itu Ini namanya siapa? Siapa? Ngeplok dong, ngeplok dong. ambil ke minum. Hemat mau minum? Minum ya? Mau minum? Saus ya? Saus ya? Tadi habis ngapain? Tadi nari ya? Tadi nari ya? Iya, namanya. Gimana Bu? Sudah melihat? Sudah?
Coba ke bapak-bapaknya dulu ya. Pak Iko gimana Pak Iko? Iya, Bu. Bagaimana Pak setelah mengamati video tadi? Oh, setelah mengamati video barusan ya, Bu. Iya. Nah, kalau menurut saya, Bu, kalau misalnya tadi video yang pertama itu kan, kalau tunadaksa itu kan ada dia kelainan fisik dan juga kelainan indera. Kalau misalnya tunalaras, kalau misalnya dilihat dari video Ya. emosian juga orangnya. Makanya kata lainnya, Bu, anak tunalaras itu anak yang nakal. Kalau misalnya sering kita sebut bahwa anak tunalaras itu anak yang nakal karena memang itu tadi, Bu, perilakunya itu sehari-hari apalagi di dalam sekolah kadang kita sebagai guru tidak terkontrol dan juga emosinya juga sangat tinggi. Sehingga memang kita di sini sebagai guru berperan ibaratnya harus mempunyai kesabaran yang kuat agar ibaratnya kita bisa ibaratnya membimbing dan mendidik anak tersebut, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Pak Morgan mana nih? Bapak-bapaknya mana nih? Pak Morgan? Ya, Bu. Ya, silakan Pak Morgan. Mana Tadi wajah kurang- Pak Morgan ini? Ini, Bu. Kurang perhatikan, Bu, tadi, Bu. Sinyalnya kurang bagus di sini, Bu. Oh, ya. Macet Bagus ya? tadi. Iya. Mungkin di video selanjutnya saya baru ikut ya, Bu. Kalau Pak Mariono gimana Pak Mariono? Ya, Bu. Gimana Pak pendapat Bapak? Kalau pendapat saya, Bu, untuk video yang pertama tadi ya, sebenarnya hampir sama sih pendapatnya sama yang dikemukakan kawan-kawan juga. Cuman saya melihat kalau di video pertama itu kan saya salut gitu ya, bangga dengan guru-guru atau tenaga-tenaga yang mengasuh mereka gitu ya, Bu. Sampai dengan kesabarannya mereka mengasuh, memberikan pembelajaran sampai pada akhirnya mereka ditempatkan di sekolah-sekolah sesuai dengan kemampuannya seperti tadi SLBA, SLBB, C seperti itu. Jadi saya kira memang anak-anak yang memiliki kekurangan ini mereka berhak untuk diselaraskan dengan anak yang normal walaupun dengan cara yang berbeda mungkin ya. Mungkin dengan memberikan pendidikan khusus untuk mereka begitu, namun itu tetap menjadi hak mereka. Nah, untuk yang video yang kedua, Bu, sama seperti Pak Morgan, saya nggak bisa mendengar suaranya, Bu, di HP saya. Nggak tahu masalahnya sinyal atau gimana, saya hanya melihat gambar, itu pun gambarnya terputus-putus gitu, Bu. Jadi saya nggak mendengar suaranya, kegiatannya apa gitu. Jadi saya tidak bisa berkomentar untuk video yang kedua, Bu. Terima kasih. Ya, kompaknya antara Pak Morgan dengan Pak Mariono ya, signalnya ya. Mungkin, Bu. Oke, yang terakhir ya Bu Nur Sailan Lubis, Bu. Gimana Bu pendapat Ibu? Ya, setelah melihat video itu, menurut saya orang-orang yang ada kekurangannya itu hampir sama dengan kita yang normal. Mereka juga bersosialisasi, bersenda gurau, dan apabila mereka juga didudukkan dengan orang-orang normal itu tidak terlihat kekurangan mereka. Sebabkan mereka itu tidak menggunakan alat bantu, jadi sama gitu setara dengan orang-orang yang normal. Sekian, Bu. Oke. Dari dua pembelajaran ini kita suruh aja ya menyimpulkan dari kelompok Pak Mariana tadi udah ya. Pak Milawati.
Ibu Milawati, Mawaddah Ulfa Siregar, Marini Putri Sari, yuk silakan disimpulkan. Iya, baik Bu. Saya dari kelompok 5 akan menyimpulkan tentang video yang sudah kita tonton bersama, Ya, yaitu bentar, Ibu Milawati ini mewakili kawan-kawannya atau mewakili pribadi? Sekarang permintaannya Bu atas nama kelompok atau pribadi Bu? Pribadi satu-satu. Oh ya baik. Biar ngomong saya semua. Iya Bu. Terima kasih Bu. Oke, saya akan memaparkan pendapat saya mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Bisa dikatakan sebagai anak yang cacat tubuh seperti ortopedi. Dapat kita lihat pada video yang telah diputar, yaitu yang pertama, anak tunadaksa itu membutuhkan alat-alat bantu untuk beraktivitas seperti kursi roda ataupun walker. Saat mereka menari bunga jompa pada video pertama, dengan antusiasnya mereka ikut menari apa yang diarahkan dengan guru mereka. Kemudian pada video kedua, itu ditunjukkan seorang guru dengan sabar melayani anak dengan tunadaksa yang didampingi orang tuanya untuk mendaftarkan di sekolah SLB tersebut. Kemudian pada video ketiga menunjukkan kegiatan terapi fisik yang menggunakan alat untuk melancarkan peredaran darah yang dilakukan oleh tenaga ahli. Kemudian pada video keempat menunjukkan anak tunadaksa yang berjalan dibantu oleh alat bantu walker. Dan yang terakhir saya lihat video yang diputar adalah kegiatan di SLBE Prayuwana Yogyakarta. Kegiatan ini menunjukkan adanya interaksi antara anak-anak dengan anak-anak lainnya yang didampingi oleh beberapa mahasiswa yang melakukan penelitian. Di mana anak-anak ini kalau kita lihat secara sekilas mereka seperti anak normal. Namun apabila kita amati dengan secara khusus maka akan terlihat kekurangan mereka, seperti apabila bicara mereka suka cengar-cengir gitu ataupun menunjukkan tangannya tapi tidak tahu kita apa maksudnya. Kemudian kalau anak tunalaras yaitu anak yang bertingkah laku tidak sesuai dengan lingkungan, dalam arti perilakunya tidak sesuai dengan kebanyakan orang di lingkungannya, contohnya seperti anak nakal atau anak yang suka mengganggu orang lain. Terima kasih Bu, berikut kesimpulan dari saya. Ibu, mute Ibu masih itu, mikrofon Ibu masih mute. Ya silakan. Mawaddah Ulfa, Marini. Terima kasih Bu. Iya Bu, saya Marini Bu. Silakan Bu. Saya mau menyimpulkan dari modul 7 ini ya Bu tentang tunadaksa dan tunalaras. Tunadaksa itu bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, persendian, dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan. Baik itu terjadi sebelum lahir, saat lahir, atau sesudah kelahiran. Gangguan itu mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan secara pribadi. Anak tunadaksa itu bisa kita bedakan atas kelainan pada sistem cerebral dan kelainan pada sistem otot dan rangkanya. Sorry ya Bu. Selanjutnya itu ada tunalaras. Tunalaras itu bisa disebut juga anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya itu sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat pada masyarakat tempat dia tinggal. Anak tunalaras itu bisa kita klasifikasikan menjadi anak tunalaras yang beresiko tinggi atau hiperaktif, agresif, pembangkang, dan serta ada yang beresiko rendah seperti autisme dan skizofrenia. Seperti anak itu bahagia jika melihat api, sering meninggalkan rumah, dan lain-lainnya.
Anak tunalaras itu memiliki ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi. Misalnya kekacauan tingkah laku, kecemasan, dan menarik diri, atau kurang dewasa dan agresif dalam bersosialisasi. Anak tunalaras itu memiliki kebutuhan pendidikan dengan cara menata lingkungan sekolah yang kondusif agar anak itu sendiri tidak berkembang ke arah tunalaras dan kegagalan akademiknya. Lingkungan yang menyenangkan, tidak membosankan, harmonis dalam hubungan penuh perhatian, menerima apa adanya, dan terbuka, serta teladan yang baik akan mengantarkan anak ini mencapai keberhasilan dalam sebuah pendidikannya, Bu. Nah, menurut saya itu saja, Bu, rangkuman dari modul uji ini, Bu. Ya, silakan Bu Putri. Marini Putri. Saya tadi, Bu. Oh, Mawaddah Ulfa. Singkat aja Bu Mawaddah Ulfa. Mana Bu Mawaddah Ulfa ini? Bu Mawaddah Ulfa. Saya tanda ini ya. Mana nih? Bu, Ibu Mawaddah lagi di toilet ini, Bu. Toilet ya? Toilet nomor berapa ini? Lagi sakit perutnya, Bu. Alah. Baik Ibu Bapak, 5 menit lagi. Kita akhiri. Soma. Ada yang ingin lagi disampaikan? Sembari kita menunggu Ibu Mawaddah. Oke Bapak Ibu, kita akhiri saja ya. Terima kasih Ibu Bapak telah ikut berpartisipasi pada hari ini, pertemuan ke-6 dalam tema tunadaksa dan tunalaras. Kita ketemu minggu depan lagi. Ya, saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam belajar ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Selamat siang. Pak Samuel, jangan lupa ya. Udah ya Pak Samuel? Udah Bu. Udah saya Udah ya, makasih ya Pak Samuel ya. Ya Bu, sama-sama. Yuk.